Halo pemirsa Cumi-Cumi, saya Donna Arsinta dan sekarang saya sedang berada di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Rencananya sih mau cari makanan ala-ala Timur Tengah, Asian food gitulah. Mungkin semuanya penasaran, yuk sama-sama ikutin kita. Lama tak terdengar gaungnya, Donna Arsinta yang selama ini dikenal sebagai presenter di salah satu televisi swasta, kini kembali muncul di hadapan publik. Bersama tim cumi-cumi.com, ibu dua anak itu membagikan pengalamannya selama menghilang dari dunia presenter yang telah membesarkan namanya. Penyuka makanan Asian food itu lantas menceritakan banyak hal, mulai dari aktivitas keseharian sampai bisnis kuliner yang digelutinya. Lantas, apa harapan dan cita-cita besar Donna selama menjalani bisnisnya di bidang kuliner? Kalau menurut aku, recommended. Karena dia satu, makanannya Indonesia. Kita kan lidahnya lidah Indonesia ya. Jadi buat yang senang lidah Indonesia, yang makanan-makanan Indonesia, yang senang makanan Indonesia, cocok banget ke sini. Soalnya tadi ada oxtail soup, ada seafoodnya juga, terus ada apa? Tadi cuminya juga ada. Kesibukannya satu, ibu rumah tangga itu pasti. Karena saya punya anak dua, jadi kesibukan itu akan terus berjalan hingga akhir hayat. Selain itu saya juga punya bisnis kecil-kecilan. Punya bisnis, saya punya home baking sendiri. Saya baker, I'm a solo baker. Jadi itu sudah ada konsumen tetapi juga ada. Terus sekarang kembali lagi masuk ke dunia infotainment. Balik lagi jadi host infotainment di salah satu stasiun TV swasta Indonesia. Sama ya sibuknya ke anak-anak sih, olahraga, hangout sama teman-teman, sudah pasti kurang lebih seperti itu. Mulai baking itu sebenarnya dari tahun 2018. Jadi saya kan terakhir berhenti dari infotainment yang lalu itu kan 2018. Jadi sebelum itu saya sudah punya itu, terus sejak 2018 mulai diseriusin sampai sekarang gitu. Kalau untuk menunya sendiri kue-kue jadul istilahnya gitu. Jadi yang common aja kuenya, kayak yang pertama kali itu saya bikin brownies, original brownies, kemudian bikin nastar. Tapi yang klasik, benar-benar klasik. Kemudian saya bikin kastengel karena kalau cookies harus ada dua kan. Kalau biasanya buat hampers gitu harus ada cookiesnya. Kemudian saya belajar lagi bikin marble cake, tapi yang jadul version marble cake. Kemudian terakhir saya bikin lapis legit, tapi yang digulung gitu. Iya sih, jungkir balik sih, bisa sampai pernah nggak tidur ya. Apalagi kalau khususnya sekarang lebih fokusnya sebenarnya baking. Kalau masuk dunia presenting lagi kan baru mulai lagi. Jadi benar-benar baking tuh yang bisa dibilang part time, bisa bilang full time juga. Kalau misalkan udah masuk season lebaran, season Natalan, hari raya lah pokoknya. Itu udah benar-benar seminggu sebelum atau 2 minggu itu udah yang crowded, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diganggu. Karena saya solo baking, semua apa saya kerjain sendiri, bener-bener yang semua sendiri dari A sampai Z gitu. Ada pernah bikin kue ulang tahun tapi brownies segala macam. Terus bikin kue ulang tahun dari kue lapis gitu, pernah kayak gitu. Semuanya custom, siapa dicoba aja, semua bisa. Oke, bisa bikin, bisa. Okay. Ada sih sebenarnya pengen ngembangin punya tempat showcase gitu lah ya. Ada workshopnya kayak gitu. Itu kepengen sih kayak ikut-ikut bazar, tapi belum berani. Kita kayak merasa kayak belum pantas gitu karena masih home baking ya. Masih rumahan istilahnya, masih rumahan gitu, masih UMKM. Tapi ya itu kedepannya ada sih pemikiran untuk ke situ. Kita lihat nanti aja bagaimana rezekinya sampai mana. Kita jalanin aja sekarang yang ada, pelan-pelan sambil belajar, nambah-nambah ilmu, nambah-nambah kesibukan. Yang jelas kalau dunia baking itu kan sepanjang masa ya, masih sampai nanti. Kalau dunia di televisi ini kan ada umurnya gitu. Mungkin persiapannya itu sih. Kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya, Donna Arsinta mengaku bahagia saat memutuskan untuk kembali melanjutkan karirnya sebagai presenter. Terhitung 6 tahun, bukan waktu yang sebentar saat Donna memutuskan mundur sebagai presenter, tepatnya pada tahun 2018.
Dan kini saat memutuskan kembali menjadi presenter, Donna mengaku mendapat dukungan dari keluarga, terutama suami dan kedua anaknya. Lantas, apa yang memutuskan Donna ingin kembali menekuni karirnya sebagai presenter? Dan hal apa yang sangat dirindukan Donna selama menjadi seorang presenter? Kangen, ya kangen sih, kangen baca naskah, kangen lihat kamera, kangen ngomong di depan, kangen pakai baju bagus, kangen make up tebel, pakai bulu mata, itu kangen banget bener-bener itu yang bikin kangen sih, itu sih sebenarnya, datang jalan ke studionya, ke tempat make upnya untuk ganti baju, coba baju, sepatu itu mulai kepake lagi yang tinggi-tinggi. Lebih kangen itu. Tapi memang sebelumnya, sebelum saya balik lagi ke dunia presenting ini, memang kan saya juga untuk off air kan ada MC apa segala macamnya. Kadang-kadang kan ya itu. Sekarang balik lagi ke dunia TV, mau nggak mau ya harus balik perform lagi. Anak saya malah seneng. Mereka pada seneng lihat mamanya di TV karena dari kecil mereka juga tahu mamanya kerjanya tuh apa. Mereka pernah dibawa ke studio dan mereka pas mamanya balik lagi seneng banget. Syuting pertama itu mereka ikut berdua. Ikut temenin saya syuting, terus mereka yang kayak flashback itu, dulu aku masih kecil seperti ini gitu. Di mereka foto, terus kita bikin foto lagi before and after. Jadi mereka senang banget. Kadang-kadang nanya juga, mama kapan lagi balik? Nanti ya. Nggak terlalu muluk-muluk sih, nggak terlalu kepengen apa gitu. Jadi kita cuman mau ngejalin aja yang ada sekarang kita jalanin. Mungkin yang pengen capai ya mungkin bisa ada program yang lain lagi selain infotainment gitu. Kalau dari segi apa pekerjaan di dunia pertelevisian ini gitu. Mereka pasti udah tahu dong apa kualitasnya seperti apa gitu. Support dari keluarga seperti apa sih maksudnya dalam mungkin kamu support keluarga untuk saya penting sekali karena kalau enggak saya nggak bisa sampai sekarang ini. Dari anak, dari suami, dari keluarga mau support di bidang kuliner, kemudian balik lagi sekarang support di bidang televisi, masuk ke dunia infotainment lagi, itu mereka supportnya besar. Nggak hanya keluarga, juga dari teman, sahabat semua juga support gitu. Apapun yang dikerjakan sekarang, semuanya support yang terbaik gitu. Wejangan pasti ada dari suami, ya selama kita jalannya baik, niatnya juga baik, ya pasti hasilnya baik.